Yang menjadi kecurigaan kami pertama adalah pelapor bukan korban, Bang. Oh, siapa waktu itu pelapornya? Istrinya Fahim. Nah, itu Iya. ya kita langsung, Bang, sebagai muslim kita langsung ingat cerita Nabi Nuh sama Nabi Lut. Ini janggal Mm-mm. lagi. Ya, pertama di media itu ada yang bilang 11 korban, bahkan ada pokoknya Ya, belasan korban. ya. Ternyata di berkas itu cuma 4 korban, Bang. Oke, di berkas dakwaan ya. Iya, di berkas dakwaan. Dan ada juga Oke. yang janggal, kami meminta hasil visum nggak ada, Bang. Oke. Nah, di Oke. fakta-fakta persidangan ini, Bang, ini luar biasa. Mm-mm. Mm-mm. Pertama kan saksi-saksi dulu disampaikan sendirian nih. Ya, Mereka ya. semua mencabut BAP. Antara lain. Di dalam BAP dikatakan terjadi pencabulan. Tidak ada pencabulan. Oh. Mereka Hmm. sampaikan bahwasannya ini ada intimidasi. Kami ada yang Oh. diancam. Kami ada yang diancam. Oh. Kalau tidak mau tanda Oh. tangan, nanti ikut di penjara 8 tahun. Bahkan ada Masya kekerasan fisik. Allah. Ada kekerasan fisik, dicabut cadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Ya. Saudara sekalian, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Ini di seberang saya ada jagoan kita, keren, pejuang yang gigih, beramal Alhamdulillah. ma'ruf, terutama nahi mungkar. Jadi kayaknya teman kita, Alhamdulillah. sahabat kita ini mengambil spesialisasi nahi mungkar. Ketika orang Amin. takut-takut, serem-serem, milih amar ma'ruf aja. Teman kita ini bernahi mungkar. Namanya Babe Aldo. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edi. Apa kabar, Bang Edi? Sehat-sehat saya. Alhamdulillah. Ya, lama nggak di Jakarta kita ini. Di Jember udah 7 Di bulan. mana nih? Di Malang? Di mana? Di Jember. Di Jember ya, Masya Allah. Ya. Nah, kebetulan nih, penonton Bang Edi sekalian yang saya hormati, Bang Edi Channel ya. Ini pertama saya akan pamer dulu. Anda lihat di kepala saya, ini beda banget nih. Biasanya saya pakai ikat Sunda. Ini saya pakai topi ini, peci ini. Ini adalah peci dari keluarganya Erdogan. Sukunya Erdogan. Siap. Erdogan presiden Turki ya, yang mengangkat islamisasi luar biasa di negaranya. Dan sebagai informasi, ini topi ini saya dapat dari Kiai Fahim Mawardi. Nah, deh. Ya Allah. Ya, Suatu ya, ya. ketika saya kunjungan ke pesantren Al Islah Bondowoso Jatim di Kiai apa namanya Oh, Toha Zakaria. ya. Lalu beliau juga diundang beberapa kiai seputar kapal kuda diundang, datang Kiai Fahim ini pakai topi ginian. Saya Ya. bilang, Kiai, bagus sekali nih, bla 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 gitu. Nanti pagi saya kirim sampai ke Ya, rumah. alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, Bang nih, Edi. ini saya sengaja minta diajak ngobrol karena saya mengikuti uh, podcast Babe Aldo soal Kiai Fahim ini luar biasa pembelaannya ya. Saya yang tadinya juga semas lintas-lintas saja jadi lebih tahu, terutama ketika video pendek beberapa santri bikin statement ya, bikin testimoni ya, Ya. bahwa terjadi fitnah yang luar biasa terhadap Pak Kiai Fahim dan dalam persidangan-persidangan terbukti bahwa semuanya adalah rekayasa. Makanya para santri itu bertanya, kok jaksa masih menuntut 10 tahun? Pak Ya. Jokowi ada yang main-main di Jember nih. Ya. Saya Ya. datangkan buat penonton Bang Edi Channel jagoannya yang gigih. Gimana nanti bisa cerita dikit ya buat kita deh? Iya, alhamdulillah ini agak panjang, nggak apa-apa, Bang Edi ya, biar Gak apa-apa, lengkap. gak apa-apa, enggak. Iya. Jadi ini diawali di bulan Januari, Bang Edi, kita udah mendengar pemberitaan yang luar biasa dari media, baik media lokal maupun mainstream. Itu sampai TV-TV mainstream juga melaporkan ini bahwasanya ada dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang kiai di Jember, Ya, bla 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 bla. Nah, ya, karena saya orang yang nggak suka melihat berita itu cuman dari beritanya aja tanpa saya harus bertabayun,
maka saya memutuskan untuk pergi ke Jember langsung dan untuk tabayun langsung, ya, karena gimana pun juga Kiai Fahim itu adalah teman kami, ya kan. Akan tetapi kalau sudah berita tentang cabul, kami juga nggak mau membela orang yang salah, kan begitu. Ya, jadi saya berangkat ke Jember, saya mulai investigasi jurnalistik. Kita juga dari forum masih satu rekanan sama FNN, ya kan? Jadi sebenarnya gue ini juniornya Bang Edi ini. Jadi kalau dibilang gue jagoan itu belum 10% dari keberaniannya Bang Edi gitu. Kita junior. Lanjut. Akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke Jember, Bang. Pergi ke Jember, kami bertemu dengan pihak keluarga. Kami bertemu dengan saksi-saksi yang dikatakan korban. Dan saksi-saksi itu dengan jelas dan lantang menyatakan kepada kami bahwasannya tidak ada pencabulan. Lalu kami penasaran kok ini bisa diusut, kan gitu. Kok ini bisa ada terjadi penahanan. Nah, disitulah akhirnya para saksi itu bercerita kepada kami. Dan itu nggak berani kami tampilkan dulu di media. Karena kita menghormati proses hukum yang berlaku. Wah, cakep. Iya, kami bersabar itu di situ diceritakan adanya intimidasi apa semua. Itu rekamannya lengkap kami, tapi kami tidak sengaja tidak menampilkan pada waktu itu karena proses hukum lagi berjalan. Nah, yang menjadi kecurigaan kami pertama adalah pelapor bukan korban, Bang. Siapa waktu itu pelapornya? Istrinya Fahim. Nah, itu ya kita langsung, Bang, sebagai muslim kita langsung ingat cerita Nabi Nuh sama Nabi Lut. Ya. Kami langsung itu. Dan itu berarti kan sebetulnya peristiwa di akhir zaman ini adalah peristiwa pengulangan peristiwa dulu gitu. Ya, karena Allah yang ngajarin kita kan peristiwa dulu itu jadikan ibarah ya, perumpamaan. Ternyata ada juga. Gara-gara itu akhirnya kami menyelidiki, Bang. Ini janggal lagi. Ya, pertama di media itu ada yang bilang 11 korban, bahkan ada belasan korban. Ternyata di berkas itu cuma 4 korban, Bang. Di berkas dakwaan ya? Iya, di berkas dakwaan. Dan ada juga yang janggal, kami meminta hasil visum nggak ada, Bang. Waktu sebelum persidangan ya. Kami jadi akhirnya bersabar itu, makanya kami juga mengawal kasus ini. Dan anak-anak itu ada yang usia 17, ada yang 18, ada yang 19. Itu trauma sekali, Bang, dengan peristiwa ini. Karena kalau Abang lihat di video-video itu, mereka diambil sore hari sampai nginep di Polres, di visum, nunggu visum. Itu peristiwa yang membuat mereka sangat-sangat trauma akhirnya, Bang. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah sampailah di masa persidangan. Tapi sebelum itu kami mencoba mengambil langkah hukum, Bang. Itu agak lucu, Bang. Itu agak lucu. Jadi di bulan Maret kami mau dekat puasa itu, mau dekat Ramadan, kami berinisiatif untuk mendatangi Polres untuk berusaha merubah BAP. Mengubah BAP. Iya, kan kalau berkas masih di Polres boleh itu kan ya, itu prosedur hukum ya. Nah, yang lucunya, Bang, kami ini tidak pernah dikasih tahu ada P21 karena kami juga penasaran ini. Kok perpanjangan penahanan sampai 2 kali, Bang? Iya, memang begitu prosedurnya. Iya, makanya ngalamin soalnya. Baru saya punya. Pertama 20 hari, lalu tambah 40 hari, tambah 20 hari lagi. Iya, total berapa tuh? Banyak memang. 60 hari. Iya. Jadi kami datang, Bang, dengan niat mau merubah BAP. Itu kalau nggak salah di akhir Maret. Pokoknya udah mau deket Ramadan dah. Iya. Itu tiba-tiba kami datang ke sana, langsung ada informasi dari Polres. Ini sudah P21. Berarti udah nggak bisa rubah BAP. Lah lucu, selama menunggu ini kami kok nggak dikasih tahu ini pihak keluarga ada P21 ini. Iya. Kami tahunya setelah kami berusaha untuk merubah BAP. Baiklah, nggak apa-apa deh. Ini janggal lagi, tapi kita hormati dulu proses hukum. Kita tunggu
kita tunggu kapan jadwal sidang, ya kan? Ada penyerahan fisik dulu dong sebelum jadwal sidangan. Setelah P21 terdakwanya diserahkan fisik, setelah itu jadi tahanan kejaksaan, bukan tahanan polisi lagi. Iya, waktu itu belum kayaknya Bang. Waktu kami tanya itu belum. Setelah P21 biasanya begitu, ada serah terima tahanan. Iya, polisi itu kejaksaan. waktu itu belum. Saya nggak tahu penyerah terima tahanan itu tanggal berapa, saya nggak tabu. Cuman akhirnya kami memutuskan untuk ya sudah sabar aja, kita bertarung di. Sebentar, saya potong. Ini bolak-balik kami ini siapa nih? Kami ini siapa? Saya juga para pengacara dan keluarga gitu Bang. Karena alhamdulillah saya melihat Kiai Fahim ini apa ya Bang, sendirian gitu. Media sebegitu masifnya Bang memberitakan di awal-awal. Luar biasa itu. Dan tidak ada media, tidak ada satupun media yang mau mencoba untuk meminta keterangan dari para korban. Nggak ada. Iya, nggak ada cover bosetnya ya. Nggak ada. Peliputan semuanya cuma minta keterangan dari kepolisian, dari pihak pelapor. Tapi dari korban tidak pernah ada media yang mau meminta keterangan itu. Ini kan membuat kami janggal Bang. Ini ada apa? Jadi saya lanjutkan Bang. Kami singkat cerita setelah Lebaran kami dapat jadwal sidang. Kami ikuti proses persidangan dari mulai awal sampai selesai pemeriksaan saksi-saksi. Berapa kali jadi itu? Belasan kali karena tapi alhamdulillah sidangnya Pengadilan Negeri Jember kami respect ya, karena sidangnya seminggu 2 kali Bang. Sepekan 2 kali ya, lebih cepat jadinya. Alhamdulillah, karena ini memang pidana khusus yang menyangkut anak di bawah umur, jadi sidangnya memang tertutup. Ya, sidangnya tertutup. Jadi kita, tapi saya mengawal Bang, artinya saya hadir di pengadilan. Setiap selesai sidang kami laporkan ini kepada masyarakat lewat channel YouTube kami. Nah, di fakta-fakta persidangan ini Bang, ini luar biasa. Pertama kan saksi-saksi dulu disampaikan sendirian nih. Mereka semua mencabut BAP. Masya Allah, ya bagus. Merubah BAP. Dalam BAP-nya apa? Antara lain mereka bilang apa dalam BAP-nya antara lain? Di dalam BAP dikatakan terjadi pencabulan, tapi mereka protes. Jadi ini yang menjadi alasan pihak kepolisian tetap menahan Kiai Fahim dan proses ini berlanjut. Karena ada BAP yang ditandatangani oleh korban, bahwasannya ada pengakuan terjadi pencabulan. Karena kita udah nggak bisa rubah BAP, maka kita sabar nunggu di persidangan. Betul. Nah di persidangan ini saksi-saksi dihadirkan, termasuk saksi korban, itu semua merubah BAP, tidak ada pencabulan. Mencabut ya? Mencabut BAP. Majelis Hakim mengatakan bahwasanya ini berarti harus verbal lisan dikonfrontir dengan pihak penyidik. Itu yang membuat kami waktu itu sempat ada rasa, waduh ini anak-anak, karena nggak bisa didampingi. Artinya, nggak bisa masuk kita. Pengacara pun nggak boleh ya? Nggak boleh Bang. Ada yang di bawah umur didampingi orang tua. Dan ini perlu menjadi catatan Bang. Orang sini Bang, kalau orang Jember ini masih buta banget tentang hukum Bang. Jadi kalau sebagian besar kita begitu. Kalau udah berurusan sama kepolisian, mereka udah drop duluan gitu Bang. Mentalnya udah drop duluan. Apalagi ini menyangkut anak-anak dan remaja ya kan? Betul. Jadi itu alhamdulillah waktu diverbal lisan atau dikonfrontir dengan pihak penyidik, itu anak-anak alhamdulillah segala puji bagi Allah, dan itu menambah saya yakin kepada Kiai Fahim. Kenapa? Ini murid-muridnya berhasil dia didik dengan mental seperti itu. Mereka tetap berbantah dengan pihak penyidik, dan di fakta persidangan mereka menyatakan jelas bahwasanya mereka tetap merubah BAP. Penyidik salah. Nggak begitu ceritanya. Dijelaskan nggak kenapa mengubah BAP? Misalnya kenapa dulu bikin pengakuan ada pencabulan, apakah ada tekanan, ada apa gitu? Mereka sampaikan di hadapan hakim, di hadapan penyidik yang memeriksa, di hadapan jaksa, di hadapan terdakwa, di hadapan pengacara, di dalam ruang sidang.
Mereka sampaikan bahwasanya ini ada intimidasi, kami ada yang diancam, kami ada yang diancam. Kalau tidak mau tanda tangan, nanti ikut di penjara 8 tahun. Bahkan ada kekerasan fisik, dicabut cadar yang dilakukan oleh oknum penyidik. Jahat. Ini disampaikan di fakta persidangan, Bang. Disampaikan. Nah, yang menjadi kami kenapa akhirnya jadi galau ini kemarin sampai sempat bikin aksi. Setelah selesai pemeriksaan saksi-saksi kan ada agenda sidang untuk pembacaan tuntutan dari kejaksaan. Itu membuat kami sakit hati, sedih, marah karena jaksa dengan serampangannya lewat fakta persidangan yang seperti itu tetap menuntut 10 tahun penjara. Jadi dia mengabaikan fakta-fakta persidangan ya yang terungkap ya. Nah, itu mengabaikan fakta-fakta persidangan yang ada. Mereka mungkin akan berkeras dengan masalah pendapat saksi ahli. Ahli itu bukan saksi peristiwa. Ya, ahli itu berpendapat sesuai dengan apa kemampuannya dia, sesuai dengan apa pengetahuannya dia, bukan berpendapat terhadap fakta yang terjadi. Sementara saksi-saksi fakta itu semuanya mencabut BAP. Ada yang lebih lucu juga, Bang. Kan pelapornya juga dihadirkan. Pelapornya ditanya. Ini pelapor loh nih. Si istrinya Fahim nih. Apakah Anda melihat perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa? Tidak. Tidak. Loh, terus Anda tahu cabul dari mana? Sering ngasih uang ke santri-santri. Bahaya. Ini kan menjadi, loh, kalau ngasih uang ke santri terus jadi masalah, ini bahaya kiai-kiai kita. Sejak kapan ngasih uang ke santri itu cabul itu? Iya, nggak ditanya sejak kapan ngasih uang ke santri itu cabul, sejak kapan nggak ditanya begitu? Ya makanya. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya memegang kepala santri. Itu yang dijadikan oleh jaksa salah satu peristiwa. Kiai Fahim itu waktu wisuda, ingat ya Bang, ini seremonial, artinya di depan umum. Waktu wisuda, kelulusan atau kenaikan kelas, Kiai Fahim itu memegang kepala santri. Dan dengan hijab itu seperti memberi apa itu namanya Bang ya, ciuman ubun-ubun itu Bang, itu dengan hijab. Dan ini seremonial. Itu yang dipaksa cabul gitu. Iya. Nah, jadi dari inilah kenapa ini yang saya sesalkan dari media-media yang pertama kali memberitakan. Di saat kalian berani memberitakan berita itu di awal, mestinya kalian bertanggung jawab untuk memberitakan apa yang terjadi dalam fakta persidangan. Karena ini prosesnya kan dari Januari sampai sekarang ini bulan Agustus, Bang. Ya, udah 8 bulan ya. Oh iya, udah 8 bulan. 7-8 bulan lah ya. Itu mereka di awal sebegitu masifnya. Jadi orang tahunya bahwasanya Kiai Fahim memang cabul. Pemberitaan tentang fakta-fakta persidangan ini tidak ada. Iya. Dan sekali ini saya mau tanya kalau semua aturan, bukan aturannya, kejadian seperti itu kan ada by design ya, ada desain ya, dari mulai penyidik, lalu jaksa, ditambah media, oke lah media kelompok di luar ya. Kira-kira apa targetnya kalau sampai seperti itunya? Padahal tadi fakta-fakta persidangan para santri pun mencabut BAP-nya bahwa, dan ketika mereka menandatangani disebabkan ada tekanan, ada intimidasi, bahkan ada perbuatan yang mencabut merenggut cadar segala macam. Ini kira-kira apa sih, ada grand skenario apa di balik semua peristiwa ini? Wallahu alam, cuman kan belajar dari peristiwa Gus Nur. Kalau Gus Nur jelas-jelas karena menyangkut presiden. Terus belajar dari Bang Edi. Kalau Bang Edi jelas-jelas ini masalah KM 50. Ya kan? Kurang lebih. Nah, kalau Kiai Fahim ini kami melihatnya Kiai Fahim ini orang yang keras ya mengkritis paham-paham liberalisme. Oke. Ya, jadi ada salah satu tokoh liberal, belum saya bongkar sekarang, itu selama proses persidangan Kiai Fahim, itu dia aktif
Bahkan dia berita tentang pencabulan di mana itu dinaikkan di Twitternya dia dengan fotonya Fahim. Oh, jahat sekali. Ya, disandingkan Jahat dengan sekali. fotonya Fahim. Ada pencabulan, fotonya Fahim. Sampai-sampai Aduh. sampai-sampai kemarin ada Aliansi Ulama Jawa Timur itu mengadakan aksi, itu si tokoh ini, si tokoh liberal ini, itu dengan jelas mengatakan ulama apa, nyinyir terhadap ulama itu. Sehingga kami bisa mengambil kesimpulan bahwasanya oh ini jelas ada hubungannya. Ada Iya, iya. kemungkinan ada hubungan itu. Iya, Kenapa? tapi Loh, maksudnya kalau jadi kalau memang sasarannya liberal, apa iya mereka sedikdaya itu, sesakti itu bisa menggerakkan kepolisian, kejaksaan untuk mengkriminalisasi Ustadz Wahid gitu loh. Beda oh, maksud saya kalau langsung menohok kekuasaan seperti ente kan sering nyerang tuh yang blak tibuk soal vaksin segala macam dan sebagainya kan jelas-jelas tuh. Kalau apa Kiai Fahim kan ya liberal lah gitu. Apa mereka sesakti itu bisa mengatur kasus-kasus sampai seperti sejahat ini gitu. wallahu a'lam, mungkin karena di daerah juga ya, Bang. Hmm. Jadi pemahaman terhadap hukum itu masih sangat lemah. Hmm. Ya, Ya. pemahaman terhadap bagaimana menjalani proses hukum ini masih sangat lemah di sini. Dan orang Ya. sini itu kalau udah didatengin rekan-rekan dari kepolisian itu udah drop duluan gitu. Oh iya itu normal normal deh. Orang awam tuh Hmm. normal. Jangan tahu orang awam. Sebagian dari kita pejuang-pejuang juga drop kalau berurusan dengan polisi drop. Itu normal menurut saya, Hmm. sesuatu yang bisa kita maklumi gitu loh. Ya. Bisa Jadi kita ini maklumi. Kan dari kecil kita ada istilah kalau lo kehilangan ayam jangan lapor, nanti lo bisa jadi kehilangan kambing gitu. Lo hilang kambing jangan lapor. Itu kan bercandaan tapi kan menggambarkan bagaimana kelakuan aparat polisi kita gitu kan ya. Itu dan bercandaan, tapi itu sudah sangat dikenal orang itu. Dan berurusan dengan polisi itu berarti kita jadi pihak yang salah gitu loh. ya. Kalau kita ketemu penjahat di jalanan, kita masih jadi orang benar nih, masih ada kutip. Tapi kalau ketemu polisi, kita masih orang salah gitu loh. Nah ini Nah, pemahaman seperti ini membuat orang memang menjadi drop. Itu ya kalau Babe Aldo udah kelewat berani, normal-normal aja. Tapi bagian besar kita kan nggak seperti itu. Gitu loh. nah, iya dan itu yang menjadi sumber sebenarnya, Bang. Sehingga Hmm. peristiwa hukum yang menimpa Kiai Fahim ini jadi seperti ini. Karena Iya, iya. kurangnya pemahaman hukum dan ada juga Betul, dugaan betul. beberapa pengacara Kiai Fahim di awal itu ada dalam tanda kutip bermain. Allah. Nah, gitu. Tapi Oke, alhamdulillah kan, nanti Bang. setelah pembacaan tuntutan kan ada duplik, replik dan sebagainya. Kapan jadwal berikutnya? Eh, jadi setelah pembacaan tuntutan ada pledoi, ya. Pledoi ya, Terus pledoi. jaksa itu bikin tanggapan terhadap pledoi, langsung Mhm, ditanggapi juga oleh pihak Kiai Fahim. mhm, Mestinya tanggal 10 Agustus kemarin itu mhm. sudah agendanya pembacaan vonis. Oh, Ya, tanggal lalu? 10 kemarin. Akan tetapi Mhm, alhamdulillah tanggal 9, sebelum itu tanggal 7 mungkin ya, sekitar tanggal 7, tanggal 6, mhm, kami mhm, mengambil inisiatif karena melihat bagaimana serampangannya jaksa menuntut 10 tahun ini. Kami mhm, mengirim surat ke beberapa lembaga tinggi negara termasuk Mahkamah mhm, Agung, Komisi mhm, Kejaksaan, Kejaksaan Agung, mhm, Komisi 3 DPR RI, Menko mhm, Polhukam, Menkumham, dan mhm. Komnas HAM. Oke. Kami berkirim surat dan kami juga mengadakan aksi audiensi, aksi damai untuk minta audiensi kepada Pengadilan Negeri Jember tanggal 9 ya. Tanggal Mhm. 9 kami Kamis, minta dan alhamdulillah Rabu. diterima oleh Pengadilan Negeri Jember Oke. ya, walaupun ada beberapa suara miring yang mengatakan pengadilan nggak bisa diintervensi. Memang Oh kami iya, tujuannya bukan untuk mengintervensi, kami iya. tujuannya untuk mengingatkan bahwasanya Mhm. permasalahan ini disaksikan oleh rakyat Indonesia, Iya, disaksikan oleh para ulama, disaksikan oleh para iya, santri. Ini bukan bentuk betul. intervensi. Iya, Hakim juga manusia, jaksa juga manusia. betul, Artinya mereka juga bisa untuk salah. Karena kami betul. sayang terhadap hakim, karena kami Mhm. sayang terhadap pengadilan negeri, kami datang untuk mengingatkan, putuskan seadil-adilnya sesuai Iya, dengan fakta bagus, persidangan. bagus. Mhm. Ya, kami Iya. nggak minta putusan yang harus menyenangkan kami, tidak. Ini Mhm. sesuai dengan fakta persidangan gitu, Bang. Iya. Alhamdulillah Iya. setelah tanggal 9 kami melakukan aksi, tanggal 10 kami hadir lagi di persidangan, tapi Mhm. bukan dengan orasi, kami baca doa Mhm. bersama, kami Mhm. istighosah.
Kami sudah melakukan upaya-upaya ikhtiar dunia. Saatnya kami mengetuk pintu langit waktu itu. Mengetuk pintu langit, betul. Ya, kami dengan para santri duduk di sana, baca wirid, baca doa. Subhanallah, hasilnya Bang, tanggal 10 majelis hakim belum bersepakat untuk menentukan vonis. Ditunda sampai tanggal 16. Ditunda sampai tanggal 16. Ya, 16. Ini kami bersyukur, artinya berarti ada pertimbangan lagi dari majelis hakim. Betul. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu. Ya. Betul. Dan menghadapi ini, kami akhirnya berkirim surat lagi ke Mahkamah Agung. Ya, kami berkirim surat lagi. Dan kami juga berkirim surat itu tembusannya ke Pengadilan Negeri Jember lagi. Apa isi suratnya? Kami tetap mengawasi. Isinya memohon perlindungan hukum. Oke. Ya, artinya kami tetap berharap ini sesuai dengan fakta persidangan. Dan insya Allah tanggal 16 kami juga akan tetap mengawal ini di Pengadilan Negeri Jember. Kami tetap akan istiqosah, mungkin ada sedikit orasi. Kami berharap ini masalah bisa diketahui oleh masyarakat luas. Bahwasanya berbicara soal hukum positif, kita tahu Bang Edi aja di penjara, Gus Nur di penjara, Habib Rizik di penjara, Habib Bahar di penjara. Akan tetapi Bang Edi dan yang saya sebut tadi, mudah-mudahan umur panjang sehat afiat, itu tidak mengalami hukum sosial. Artinya rakyat tahu bahwasanya kalian tidak bersalah. Ya. Ini yang paling utama kami jaga, Bang. Kalau bicara soal hukum yang terjadi di bangsa ini sudah menjadi rahasia umum, Bang. Sudah menjadi bahkan sekelas Sambo aja kita lihat Mahkamah Agung, sekelas Mahkamah Agung. Pengadilan negeri sudah vonis mati, pengadilan tinggi vonis mati, Mahkamah Agung diskon. Iya kan? Tapi bedanya Sambo dengan Bang Edi, Sambo mungkin dia bisa lepas dari hukum positif negara ini, tapi hukum sosial namanya udah habis. Nah, ini yang terjadi. Saya makasih Pak Aldo penjelasan panjang lebar. Saya dan mewakili teman-teman penonton Bang Edi Channel sangat berterima kasih ada penjelasan pencerahan yang clear dan lengkap. Dan memang sudahlah kita paham betul bagaimana hukum, bukan cuma kita yang bilang begitu, bahkan seorang Mahfud MD pun mengatakan di Indonesia ada industri hukum, ya, tergantung pesanannya. Lalu nanti tukang-tukang hukum itu akan mencarikan pasal-pasal mana yang tepat, pasal-pasal yang memberatkan, dan pasal-pasal yang meringankan, ditambah dengan jumlah yang disepakati, kan begitu kan? Sepakatnya berapa gitu ya. Dan ini memang Masya Allah. Cuman kadang-kadang saya kalau soal-soal begini tuh bingung mau ngomong apa. Menasihati mereka dengan surga neraka ya apa masih berlaku atau enggak gitu ya, masih gitu ya. Saya justru menangkap bahwa buat mereka surga neraka yang kita yakini itu udahlah itu nomor sekian ratus gitu ya. Mereka lebih concern pada karir mereka. Jadi ketika misalnya jaksa penuntut umum menyampaikan dakwaan di awal sidang saya dengan 313 halaman dakwaan dan 995 lampiran, ya. Saya setelah sidang saya datang mereka salaman masih di ruang sidang, saya bilang lu gila lo, kayak kurang kerjaan lo, saya bilang gitu. Kenapa Bang? Lu kurang kerjaan banget sampai ngetik 1000 halaman lebih, saya bilang gitu kan. Wah, kita Bang yang bikin Bang. Itu dari mana? Dari Ustadz, kita cuma bacain doang ya kan. Lalu ketika tuntutan dibacakan, saya juga bilang, lu kurang ajar lo, gue kejam sama gue lo, pakai nuntut 4 tahun gitu. Bukan kita Bang. Selalu begitu. Lalu ketika hakim memvonis saya 7,5 bulan, mereka banding pun malamnya saya tanya, aduh lu kata banding segala sih, lu gak capek urusan sama gua, saya bilang gitu kan. Dia bilang, bukan kita Bang, kita diperintah Bang. Selalu alasannya perintah. Jadi memang sudah ada grand skenario dari dari atasan mereka yang memang apa nyebutnya, kalau kita bilang mengkriminalisasi orang-orang yang concern terhadap perubahan, nahi munkar dan sebagainya, memang jadi bagian dari risiko, Pak Aldo. Ya gitu. Itulah resikonya orang yang mengatakan yang hak. Tapi alhamdulillah ya. Saya belum selesai Pak Aldo. Kenapa Bang? Jaksa banding, lalu banding memutuskan sama dengan sebelumnya, lalu jaksa sekarang pada proses kasasi. Jadi doanya semoga Allah bantu saya supaya belum inkrah ya. Belum inkrah. Jadi mohon doanya Mbak Aldo buat penonton Bang Edi Channel, penonton Mbak Aldo. Apa channelnya itu namanya Pak? Mbak Aldo aja Bang. Pakai 135 nggak? Mbak Aldo aja 135. Oke, Mbak Aldo aja ya.
semuanya Iya. rakyat Indonesia pada umumnya untuk Allah. berdoa pada saya khususnya teman-teman yang lain, Kiai Fahim bin lain yang sekarang menghadapi masalah hukum supaya Allah bela, Allah menangkan, Allah ridhoi perjuangan kita semua. Amin ya. Amin. Oke, ada Amin. lagi yang mau sampaikan sebelum kita tutup? Nggak ada bang, alhamdulillah. Yang penting Alhamdulillah ya. mudah-mudahan dengan ditampilkan di channel Bang Edi ini juga, intinya kami berusaha, kalau bicara soal hukum yang berlaku, itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan Ya. bagaimana hakim itu memutuskan. Tapi hari ini Ya. kita tahu bahwasannya Kiai Fahim Mawardi sudah dapat dipastikan tidak mendapatkan hukum sosial masyarakat. Kenapa? Karena Kiai Fahim tidak terbukti cabul sesuai dengan fakta persidangan. Amin. 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 Baik, Begitu, saudara Bang. sekalian, demikian ngobrol dengan Babe Aldo, pejuang yang sekarang lebih banyak di Malang, terutama setelah Jember. kenyataan Mbak Istri. Amin, 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 Itu amin. bikin diri orang-orang aja itu yang menikah pakai pengumuman pakai. Ampun, gue nggak berani. Insya Allah ketemu di Jakarta, Bang. Insya Allah ketemu di Jakarta. Semoga berkah keluarga semuanya ya. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk FPDN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.